Sampai bila negara kita ini maju kalau tentang kesehatan dan pendidikan pun masih dibuat macam ini, geng? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi tentang kesehatan, geng. Di Indonesia ini kalau kita bandingkan dengan Malaysia, itu sangatlah beda jauh, geng. Bagaikan langit dan bumi kesehatan antara Indonesia dan Malaysia itu, geng. Dari segi fasilitas, biaya dan lain-lainnya, dan keramahannya pun juga kita ini masih kalah dengan Malaysia. Tapi di video kali ini saya tak membahas tentang Malaysia lah, karena saya nak teringin membangunkan negara kita agar boleh maju macam di Malaysia, karena masih banyaknya rasuah-rasuah ataupun fasilitas pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia. Dan ini lagi dan lagi fasilitas Indonesia ini kurang bagus. Dan ini kenapa saya kritik, karena ini dialami oleh seorang wanita Indonesia yang menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia, tapi beliau itu sekarang tinggalnya di Indonesia. Lalu beliau itu menceritakan hal itu karena katanya itu di Indonesia masih ada rumah sakit ataupun hospital maut. Apa maksudnya hospital maut itu? Penasaran kan? Kita tengok dulu videonya. Jadi ada salah satu rumah sakit di Medan di mana dia suntik Medan. satu balita, dan balita itu meninggal, pemirsa. Terus di salah satu video ada tuh ya wartawan wawancarai wali kota Medan. Jadi apa tuh tindakan yang akan diambil terhadap rumah sakit ini? Terus saya baca komen-komen tuh ada banyak sekali yang bilang tuh rumah sakit itu tuh rumah sakit maut. Artinya setiap yang pergi ke rumah sakit itu meninggoy gitu, pemirsa. Jadi ada saya baca komen begini. Ini semua karena gaji kami nakes. Tenaga kesehatan kecil, Pak, katanya. Oh, karena ini gaji. Saya mau bilang sama tenaga kesehatan yang kalau udah ada pasien terlantar lah, malpraktek lah, atau nggak diabaikan, terus kenapa pelayanan seperti itu, kenapa pelayanan seperti ini, kata orang. Terus kalian bilang tenaga kami kecil, kami juga begini. Siapa yang nyuruh kalian kuliah jadi bagian kesehatan? Siapa yang nyuruh kalian ambil jurusan kesehatan? Siapa juga yang nyuruh kalian, yang maksa kalian kerja di rumah sakit? Ada yang maksa kalian? Ada yang maksa kalian masuk kuliah bagian kesehatan? Ada. Itu pilihan kalian sendiri. Betul. Saya juga kuliah di bagian kesehatan. Saya ambil prodi D3 kebidanan. Kerja saya di klinik, gaji saya 500.000. Bukan hanya kerja mengobati orang. Mengobati orang tuh hanya 20% saya dapat. Selebihnya cuci, ngepel rumah ibu yang punya klinik, jemput anaknya sekolah, suap anaknya, masak, dan bla bla bla. Udah kayak babu. 500.000. Saya berhenti. Kerja saya di hospital, dapat gaji 700.000. Sip, ya kan, per sip gitu. 700.000. Kredit motor saya itu 550.000 satu bulan. Gaji saya 700.000. Kita anak gadis, makeup pun nggak cukup. Saya berhenti. Kerja saya jadi bidan PTT ke bagian Nias sana. PTT sementara. Nggak cukup. Namanya kita kalau udah kerja di kayak di Nias tuh uang keluar mahal. Saya berhenti lah. Saya pergi kerja mana tahu? Saya pergi kerja jadi TKI. Saya pergi kerja jadi kuli buruh pabrik ke Malaysia. Berapa gaji saya? Gaji saya hari itu, masa itu saya pergi basic 4 juta. Karena ada skill bahasa Inggris saya sedikit, jadi saya ditempatkan di bagian yang agak spesial sedikit. Saya dapat allowance lagi 1 juta satu bulan. Jadi basic saya saja, basic gaji pokok saya nggak OT, nggak apapun, hanya kerja saja. Saya dapat gaji 5.500.000 satu bulan. Saya ke Malaysianya pakai ijazah SMP saya dulu. Jadi kalau misalkan ada kasus, kenapa ini kurang pelayanan, perawatnya itu kita panggil nggak datang-datang, terus kalian bilang karena kami juga dibayar sedikit. Nggak ada yang maksa kalian kerja di rumah sakit, nggak ada yang maksa kalian kuliah ambil
jurusan kesehatan, gak ada yang maksa. Kalau udah ambil keputusan dan udah ambil pilihan, harus bertanggungjawabkan. Apalagi kalau kalian udah ambil keputusan kuliah bagian kesehatan, terus kerjanya di rumah sakit, segala tanggung jawab itu harus kalian tanggung jawab. Begitu. Ya, kalau rasa gaji kecil, walaupun tamatan kalian S1 keperawatan, S2 S-teler, kalau rasa nggak cukup makan, ya udah putar haluan. Betul tak? Kerja yang penting dapat duit. Kalau yang tujuan utama kalian mau dapat duit, nggak sesuai kalian kerja di bagian kesehatan, apalagi guru kesehatan, nggak sesuai kalau mau dapat duit banyak, apalagi kalau mau kaya. Karena kalau kalian tahu, sebelum kita di wisuda, kita itu ada sumpah melayani. Pelayan nggak akan jadi kaya. Betul. Kecuali bisnis. Kalau ini terjadi di Malaysia pasti sudah dikecam, bukan hanya dikecam, saya rasa juga direport, dilaporkan di pihak kerajaan Malaysia, lalu mungkin dicabut lah itu klinik-klinik yang macam itu, karena itu bukan membantu rakyatnya tapi malah menyusahkan rakyatnya, apalagi sampai maut yang menjadi taruhannya gitu. Saya setuju sangat dengan Akak Sri tadi itu, karena gini, tentang kesehatan, terus kita sekolah memang mengeluarkan banyak biaya, bukan hanya Siki, apalagi sekolah cikgu itu pun juga banyak mengeluarkan uang yang bukan Siki ya. Sebenarnya tujuan awalnya itu apa? Kalau tujuannya itu mencari ilmu, tak payahlah untuk mencari uang memakai gelar-gelar tersebut. Pakailah ilmu. Saya yakin kalau kalian mempunyai ilmu, mempunyai skill, uang yang mencari kalian, bukan kalian yang mengemis-ngemis untuk meminta uang yang dengan yang digaji segitu. Lagian ya geng, kita ini ya, kalau kita menjadi profesi seorang guru di Indonesia ini ya, di Indonesia seorang guru macam itu, seperti contoh guru saja lah. Sebab saudara saya ada yang menjadi cikgu sekolah dasar ya, kalau di sana itu tabika, darjah, kalau di Malaysia itu sekolah darjah. Kalau hanya mengandalkan gaji itu memang tak boleh kaya geng. Cukup untuk makan sehari-hari keluarganya, itu pun sudah syukur. Sementara kita mengeluarkan banyak modal di waktu sekolah dahulu. Jadi jangan berharap kalau kita kaya dengan profesi itu. Kita harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar menjalankan sumpah di waktu kita mau terjun ke bidang itu. Misalnya kita mengambil jurusan cikgu atau guru, ya kita harus berbakti kepada negara. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa, jadi tanpa mengharapkan apa-apa. Itu namanya cikgu, guru. Itu guru gen. Dan kesehatan pun juga macam itu. Kalau kesehatan masih boleh lah ya, ada juga banyak hal-hal yang sukses di kesehatan. Nah, apabila orang itu nak teringin sukses, nak teringin kaya, jadilah pengusaha perniagaan yang besar gitu kan. Itu kalau nak teringin kaya boleh, tapi itu tak ada jasanya ya membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang masih membutuhkan. Dan saya itu pelik geng dengan rasuah yang ada di Indonesia ini geng. Kenapa? Peliknya itu kenapa geng? Kalau hal-hal macam ini kita terus lakukan di Indonesia, sampai bila negara kita ini maju geng? Seperti contoh, saya mempunyai beberapa rasuah geng, banyak rasuah-rasuahnya, dan saya hanya memberikan gambaran contoh saja geng. Di waktu itu pihak Google itu kebobolan oleh orang Indonesia. Pemuda Indonesia mampu membobol data dari Google, mampu dibobol geng. Google itu perusahaan yang besar, tapi apa yang dilakukan pihak Google kepada orang Indonesia tersebut, malahan pihak Google memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada orang Indonesia yang telah membobol ataupun mencuri. Kenapa orang itu memberikan apresiasi? Sebab dia itu sadar, oh berarti masih ada kelemahannya di Google. Berarti kalau kelemahannya di ini, ibaratnya orang Indonesia itu mengingatkan, meskipun dia itu mengambil ya, tapi kan mengingatkan ternyata ini masih ada kekurangannya, lalu diberikan apresiasi, itu bersyukur.
Tapi ini mohon maaf ya, bukan menjatuhkan ya. Tapi kalau di Indonesia itu hari juga ada rasuah, orang kebegal, orang apa satpam kalau nggak salah itu ya, kebegal, lalu begalnya itu dia orang itu melawan begal. Begal itu apa, rompak lagi, rompak ya. Dia itu melawan si begalnya, lalu daripada dia nanti yang kena nyawanya, karena dia itu mempunyai skill untuk tanding, dia itu dilawan sampai jatuh, sampailah maut ataupun mohon maaf meninggalkan dunia. Tapi macam mana pihak kepolisiannya malahan yang dibegal itu yang dipenjara, katanya itu pembunuhan, yang melaporkan kawannya si begal. Macam mana tuh ya kan? Ada lagi, kalau polis yang membunuh yang membunuh begal tersebut, kalau polisnya itu ya, itu malah mendapatkan jabatan, naik pangkat. Pelik tak? Pasti pelik lah. Nah, itu dan banyak lagi rasa-rasa macam itu di Indonesia. Ya ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Kan kita itu mencari mengambil kelemahannya agar diperbaiki gitu loh. Bukannya mengambil kelemahannya lalu malah dihajar habis-habisan, bukan. Semoga video ini bisa kita cerna dengan baik dan boleh menjadi positif. Dan banyak lagi rasa-rasa tersebut. Ini masih tentang kesehatan. Ini ada salah satu lawyer, geng, lawyer Indonesia yang famous, yaitu namanya Hotman Paris. Dia itu mendapatkan aduan-aduan tentang kesehatan Indonesia. Tentunya penasaran apa aduan tersebut? Langsung kita simak saja videonya. Korbannya apa? Tangan kanannya tidak bergerak, Pak. Waktu melahirkan tidak ada dokter. Apa isi perdamaian ini? Intinya mereka akan bertanggung jawab seluruh Terus biaya. ya, kalau udah damai terus kenapa ibu lagi datang ke sini? Yuk kenapa nggak gua rumah sakitnya? Ibu Winda datang dari Kepulauan Riau, jauh-jauh datang ke Hotman 911 di Ramen Bojongsari Ciputat. Anak ibu korban malpraktek. Gimana waktu melahirkan gimana? Ada kelalaian dari bidan dokter pada Ya. saat proses persalinan. Akhirnya sekarang anaknya gimana? Tangan kanan anak saya tidak bergerak. Sudah dilakukan 2 kali operasi dan pihak rumah sakit pasang jawab. Dan rumah sakitnya di sini sudah tanda tangani surat perdamaian. Ya, di sini sudah mengakui ada memang malpraktek dari oknum bidannya dan berjanji akan apa? Dan berjanji akan mengobati anak sampai sembuh. Tapi sekarang belum diobati atau udah? Bulan 11 kami sudah dirujuk ke Jakarta, namun yang ditanggung itu hanya tiket pesawat, selebihnya tidak. Padahal janjinya dia harus. Menanggung seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan pada saat pengobatan anak. Halo rumah sakit dan pemerintah yang mengawasi rumah sakit ini, tolong agar isi surat perdamaian ini dilaksanakan. Di sini datang wargamu, ini dia suaminya dan ini istrinya. Inilah ibu dari anak yang dugaan korban malpraktek. Datang ke Hotman 911. Kalau tidak, proses perdata dan pengaduan ke kementerian akan segera diajukan. Salam Hotman Paris. Macam itu, geng. Itulah praktek-praktek yang bukannya memberikan praktek itu kepada hewan ataupun robot ataupun boneka gitu ya, tapi ini memberikan praktek pertama langsung kepada orang yang menyangkut nyawa seseorang. Ini sangat-sangatlah miris. Yang dulunya dijanjikan akan disembuhkan sesembuh-sembuhnya, tapi hanya diberi tiket pesawat ke Jakarta sahaja, diberikan tiket ke hospitalnya itu sahaja. Dan bukan hanya itu saja, geng, ada juga yang sampai putus waktu sunat. Macam mana itu? Kita tengok dulu videonya. Fatal, itunya bocah putus saat disunat dengan laser oleh kepala puskesmas. Astagfirullah, ngilu saya bacanya. Tapi kalau itunya udah putus, bisa nyambung lagi nggak sih? Kayak mantan saya, habis putus minta nyambung lagi, no. Sebenarnya TikTok media Indonesia. Ternyata ini kejadiannya di Sumatera Selatan. Yang nyunat ini kepala puskesmasnya langsung, dan dia udah sering sunat orang lain. Biasanya lancar semua, cuma kali ini ada kesalahan, makanya putus. Pas dibawa ke rumah sakit dan mau disambung lagi, nggak bisa, karena potongannya udah lama. Ternyata itu, kalau udah putus bisa disambung
disambung lagi, tapi tergantung seberapa parah kondisinya, seberapa lama waktu sejak itunya kepotong, dan sebagainya. Intinya banyak aspek dan belum tentu berhasil, tapi masih ada kemungkinan. Nah, terus bocah itunya kepotong, puskesmasnya tanggung jawab nggak? Untungnya si kepala puskesmas tanggung jawab dengan ngurus semua biaya pengobatan dan berakhir damai. Sunat laser memang lebih cepat sembuh, lukanya lebih cepat kering. Tapi ya, ada kemungkinan kayak gini juga. Kalau saya sih dulu sunatnya konvensional, sembuhnya lebih lama, tapi enaknya bisa jadi raja lebih lama. Soalnya habis sunat biasanya semua keinginan diturutin kan. Namanya juga manusia, tak jauh dari kesilapan dan dosa, dan juga kesalahan-kesalahan itu hanya ada di manusia, geng. Tapi saya sangatlah salut kepada beliau tadi itu, geng ya. Sudah sakit melakukan kesalahan yang sebelum-sebelumnya itu lancar, tapi hanya saja yang sampai macam itu, entah itu kesalahan gimana saya kurang paham, tapi bertanggung jawab sampai tuntas, sampai sembuh, akhirnya berakhir damai. Lah ini yang perlu kita contoh. Makanya bukan contoh kesalahannya, tapi kita contoh tanggung jawabnya. Tanggung jawab seseorang itu besar, bukan hanya omongan yang dipegang, tapi perilaku yang kebenaran itu yang selalu diingat-ingat oleh warga-warga kita. Nah, di video selanjutnya ini adalah salah satu seorang wanita Indonesia, yaitu membuat konten macam mengejek atau memberikan contoh perilaku asli perilaku yang sesungguhnya pihak kesehatan Indonesia. Karena adanya beliau itu membuat konten macam itu, tentunya pasti pernah mengalami yang sesungguhnya ataupun faktanya. Nah, kontennya itu macam mana, kita tengok dulu, geng. Ayo, Mi. Hah? Apa, Mbak? KTP. Oh, KTP ini. Keluarnya apa? Ini Mbak, saya kayak pusing, mual, sama ada beberapa Apa, kali keluarnya batuk berdarah gitu sih, Mbak. Tadi saya udah ngomong, Mbak. Oh, itu kamu cuma masuk angin doang. Hah? Masuk angin doang? Iya, masuk angin doang. Kamu kurang istirahat lah itu. Gitu ya? Ini saya nggak diperiksa Kamu langsung gitu. saya bikinin obat aja ya. Oh, gitu ya? Gak usah, kayak biasa aja. Obatnya kayak biasa. Iya, dibikin bagus. Nih, Langsung Sayang. jadi gini obatnya? next antrian 170. Nomor antrian 24 24. Oi, 24. Oh iya, saya Bu. Lama kali. Ini 34, 24, saya bilangnya 24. Duduk lagi. 24 saya bilang. Makanya kuping itu ya. Ya. Next, 2. Saya 24, Bu. Apa? Ibu 24. Tidak saya panggil dari tadi, Bu. Udah sejaman saya teriak-teriak 24, 24, 24. Ibu nggak datang-datang. Next, 25. 24 tunggu nanti terakhir. Kenapa konten-konten yang agak sensitif itu dibuat? Sebab pastinya pernah ada yang mengalami ataupun kejadian-kejadian yang macam itu. Tujuannya itu kepada orang-orang yang bekerja di bidang macam itu agar tak melakukan kesalahan-kesalahan, hal-hal yang macam itu. Kenapa tak langsung aja ditunjukkan nama rumah sakit ataupun nama kliniknya itu apa? Takutnya nanti ada yang tersinggung, takutnya juga menyakiti. Jadi ada yang tersakiti itu takutnya, geng. Jadi dengan adanya semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti ada apa-apa, tapi melainkan ini untuk kemajuan Indonesia Raya. Kita bangun dulu dari mindset kita, dari kesadaran diri kita, dari kesadaran diri rakyatnya masing-masing. Lepas itu kita kesehatan dan juga pendidikan, itu yang paling utama kita bangun.
Kalau kita bangun semua, insya Allah kita juga boleh bersaing macam negara-negara lain, boleh maju macam Malaysia aja lah contohnya. Itu sudah rakyatnya sudah makmur. Oke, semoga dengan video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.